Halo, kita balik lagi belajar eksponen. Sekarang kita mempelajari bentuk eksponen di mana hx pangkat fx sama dengan hx pangkat gx. Lihat, di situ bilangan pokoknya itu hx sama-sama hx. Jadi bentuk bilangan pokoknya sama, tapi pangkatnya berbeda. Yang satu ada fungsi fx, yang satu ada fungsi gx. Nah, ada syaratnya. Dimana kalau misalnya yang sama hanya hx tapi pangkatnya fx gx beda, maka kita harus bikin syarat. Pertama, hx sama dengan 1. Kedua, hx sama dengan negatif 1. Nah, ini ada syaratnya lagi bahwa asalkan hasil dari x-nya nanti harus sama-sama ganjil atau sama-sama genap. Nah, kalau masih bingung, kita terima dulu aja syarat ini. Nanti lihat contohnya ya. Nah, lihat hasilnya harus sama-sama genap atau harus sama-sama ganjil. Syarat ketiga sekarang, di mana hx sama dengan 0, asalkan saat hx sama dengan 0 kan nanti kita ketemu nilai x. Nah, x-nya itu disubstitusi ke fx. Nah, fx-nya itu hasilnya harus lebih besar dari 0. Begitu juga saat kita dapat x, x-nya kita substitusi ke gx harus lebih besar dari 0. Nah, kalau misalnya dia lebih besar dari 0, fx dan gx-nya itu merupakan himpunan penyelesaian. Lalu yang keempat adalah di mana fx sama dengan gx. Nah, kita langsung ke contoh soal aja, ada di buku paket. Buka buku paket di contoh soal halaman 44, buku paket peminatan halaman 44 itu ada contoh soal. Kita coba untuk bahas soal paket halaman 44. Nah, kita lihat di situ fungsi bilangan pokoknya dia sama ya, sama-sama x kuadrat min x min 1. Nah, berarti kan itu jadi hx. Hx-nya sama-sama hx. Lalu pangkatnya berbeda. Kalau pangkatnya berbeda kan nanti jadinya bisa kita bikin dia jadi fx. Nah, yang ruas kanan itu adalah gx. Nah, kita udah punya bentuk yang sama kayak bentuk eksponen yang akan kita bahas. Lalu apa? Tadi ada syarat kan? Syarat pertama, hx-nya itu sama dengan 1. Ya udah, berarti kita bikin dia sama dengan 1. Berarti ke 1 x kuadrat hx sama dengan 1 kan? Maka x kuadrat min x min 1 sama dengan 1. Itu hx sama dengan 1 kan? Lalu kita faktorin. Si 1 yang di ruas kanan itu kita pindahin jadi min negatif 1. Lalu jadinya kan x kuadrat min x min 2. Nah, dari situ kita faktorin kayak yang udah kita pelajari sebelumnya. Berarti faktornya dari x sama x kan. Di situ pasti x. X kalau dikali hasil negatif 2, kalau ditambah hasil negatif 1. Berarti kan min 2 sama positif 1 ya, itu bukan negatif 1. Berarti x-nya itu ditemukan x dapat nilai 2 dan x sama dengan negatif 1. Itu salah ya, harusnya x plus 1 dan x min 2. Di situ harusnya jadinya x-nya min 1 ya. Kita lanjut, berarti ini dia memenuhi ya, karena di situ nggak ada syaratnya kan. Syaratnya hanya hx sama dengan 1. Lalu yang kedua itu hx sama dengan negatif 1. Lihat nanti ada asalkan. Nah, kita coba dulu ya. Hx kita substitusi jadi x kuadrat min x min 1 sama dengan min 1. Karena di situ kan syaratnya min 1. Lalu min 1-nya kita pindah ruas lagi ke kiri. Jadi positif 1. Jadi dapat x kuadrat min x 0 kan. 0 nggak usah ditulis, sama dengan 0 aja. Lalu itu kita faktorkan. Sama-sama punya x keluar jadi x min 1. Nah, di situ dapat x sama dengan 0. Lalu yang kedua itu x-nya sama dengan negatif 1, berarti sama dengannya nanti positif 1.
Nah, dari situ kan kita dapat X. Lalu X-nya kita substitusi ke fungsi fx dan gx. Pertama kita substitusi dulu ke fx. Kita uji X-nya sama dengan 0 dulu, kita substitusi ke fx. Fx itu kan didapat X plus 3 kan. Nah, tadi kan X-nya 0, berarti X-nya nanti disubstitusi ke 0, berarti 0 plus 3 hasilnya positif kan. Atau ganjil, dia sama-sama ganjil. Lalu sekarang G0, G itu kan X kuadrat min 3, X-nya diubah jadi 0 atau disubstitusi jadi 0, hasilnya min 3. Itu positif 3, negatif 3. Mereka sama-sama ganjil kan karena dia mau ganjil, hasilnya harus sama-sama ganjil atau genap. Itu dia sama-sama ganjil, positif 3, negatif 3. Berarti dia memenuhi, berarti X sama dengan 0 memenuhi. Sekarang kita uji kalau X-nya sama dengan 1. Nanti X sama dengan 1 itu kita substitusi lagi ke fx dan gx. Nah, kalau X-nya sama dengan 1, fx-nya itu kan tadi adalah X plus 3 kan, berarti F1 sama dengan X plus 3. Nah, 1 ditambah 3 hasilnya 4. Berarti dia genap kan, berarti si gx juga harus genap. Kalau si gx genap berarti memenuhi. Sekarang gx-nya itu adalah X kuadrat min 3. X-nya itu kan adalah 1, berarti 1 kuadrat min 3 atau sama dengan negatif 2. Negatif 2 juga genap, sama-sama genap, berarti dia juga memenuhi. Berarti X sama dengan 1 merupakan himpunan penyelesaian. Jadi X sama dengan 1 itu memenuhi karena sama-sama genap. Jadi fx dan gx harus sama-sama genap atau sama-sama ganjil. Itu adalah sifat kedua atau syarat kedua. Berarti kita coba lihat dulu. Tadi X sama dengan 0, oke, memenuhi. X sama dengan 1 memenuhi. Terus yang syarat pertama X sama dengan 1 memenuhi. X sama dengan negatif 1 memenuhi. Itu negatif 1 ya yang di syarat pertama itu. Jadi dari syarat ke-1 dan kedua dapat 0, 1, min 1, dan 2. Kita ingat-ingat itu. Lalu kita masuk ke syarat ketiga. Oke, kita tulis dulu soalnya biar ingat yang tadi ya. Ini ibu tulis soalnya ulang, biar kita nggak usah lihat ke page yang sebelumnya. Kita tandai lagi. Tadi fungsi pokoknya dia hx, terus yang ruas kanan dan kirinya kita bikin jadi fx gx. Yang kiri adalah fx, yang kanan adalah gx ya. Itu kan tadi soalnya. Nah, kita balik ke sifat ketiga bahwa hx sama dengan 0. Berarti kita substitusi dulu hx sama dengan 0. Nah, dapat, nanti kita faktorkan, berarti dapat x. Di situ kita bisa faktorin nggak? Yang hasilnya negatif 1 kalau dikalikan, kalau ditambah hasilnya negatif 1 juga. Nah, kalau misalnya kita nggak bisa faktorin, berarti kita pakai cara lain dong. Berarti nggak bisa difaktorin kan, maka kita pakai cara rumus ABC. Udah pernah belajar kan di kelas 9 rumus ABC itu. Nah, coba kita aplikasikan kalau nyari nilai X nggak bisa difaktorin, berarti kita coba pakai rumus ABC. Walaupun nanti jadinya dia akar-akar, nggak apa-apa. Berarti rumus ABC itu kan min B plus minus B kuadrat min 4AC per 2A, dimana yang jadi B itu adalah min 1, A-nya adalah 1, dan C-nya adalah min 1 ya. Kita lihat dari situ. Pokoknya ini ibu nggak mau ngejelasin detail, tapi ini kamu harus pelajari lagi atau ingat-ingat lagi kelas 9 mencari nilai X kuadrat itu bisa dengan cara pemfaktoran, rumus ABC, atau akar sekawan. Itu kamu harus pelajari sendiri. Ibu hanya menjelaskan materi pokok tentang eksponennya. Kita substitusi tadi min 1 jadi 1 plus minus B kuadrat, min 1 kuadrat jadi 1 kuadrat
min 4, A-nya 1, C-nya adalah min 1. Itu dari mana kamu pelajari lagi, itu kelas 9. Lalu per 2A, A-nya itu adalah 1, koefisien dari X kuadrat. Nah, setelah itu kita dapat nilai X12-nya kan. Satu plus minus 1 kuadrat min 4 atau plus 4. Jadi akar 5 kan di situ per 2. Nah, ada yang plus, ada yang minus. Berarti X1-nya 1 plus akar 5 per 2. Sedangkan X2-nya adalah 1 min akar 5 per 2. Karena itu rumusnya plus minus ya. Nah, itu nanti kita substitusi. X-nya kan dapat, tadi X1-nya dapat 1 plus akar 5 per 2 kan. Nah, kita substitusi ke fungsi fx kayak tadi. Lalu kita uji lagi ke X1-nya, kita substitusi ke fx, harus lebih besar dari 0 ya. Berarti tadi X1-nya dapat 1 plus akar 5 per 2. 1 plus akar 5 per 2 pasti kan itu positif kan. Nah, sedangkan fx-nya X plus 3 kan. X-nya kita substitusi 1 plus 5 akar 2 per 2. Ditambah 3. Positif ditambah positif hasilnya kan pasti positif ya. 1 plus 5 akar 2 ya anggap setengah lah ya. Nah, berarti dia hasilnya positif kan. Fx lebih besar dari 0, terbukti. Oke, sekarang si X1 kita substitusi ke Gx. Nah, hasilnya harus positif juga biar dia masuk ke himpunan penyelesaian X-nya. Nah, berarti 1 plus akar 5 per 2 kuadrat dikurang 3. Itu 1 plus 5 akar 5 per 2 itu kalau dikuadratin, anggap aja itu setengah dikuadratin. Itu kan berarti jadi cuma 1/4 kan. Nah, sedangkan 1/4 dikurang 3, itu hasilnya pasti masih negatif 2. Negatif 2,75 atau negatif 2/3/4. Nah, itu kan negatif dong. Negatif itu kurang dari 0. Nah, berarti dia tidak memenuhi. Anggap itu jadi 1/4 kan. 1/4 dikurang akar 3. Nah, itu pasti kurang dari 0 dong. Udah pasti karena 1/4 kurang 3 itu kan negatif tadi 2,75. Nah, Gx itu kurang dari 0. Sedangkan sifat 3 itu maunya Fx dan Gx harus lebih besar dari 0. Dia tidak memenuhi. Nah, berarti dia nggak masuk ke himpunan penyelesaian. Berarti X1 itu yang sama dengan 1 plus akar 5 per 2 tidak masuk himpunan penyelesaian atau tidak memenuhi. Nah, sekarang kita uji X2. X2 itu kan tadi 1 min akar 5 per 2. Kita substitusi ke Fx, hasilnya harus lebih besar dari 0. Kalau lebih besar dari 0 nanti dia memenuhi. Nah, itu 1 min akar 5 per 2 itu anggapnya setengah ditambah 3, pastikan jadi 3,5 atau positif. Oke. Nah, berarti si Gx harus lebih besar dari 0 juga nih, berarti harus positif. Nah, 1 min akar 5 per 2 kuadrat min 3. Kayak tadi lagi, anggap aja 1/4 dikurang 3. Ya hasilnya negatif dong. Nah, itu jadinya nggak sesuai syarat kan. Syaratnya kan maunya Gx lebih besar dari 0. Sedangkan ini negatif, berarti kurang dari 0. Berarti X2 yang 1 dikurang akar 5 per 2 itu tidak memenuhi syarat ketiga. Berarti yang akar ini nih, X ini, X yang akar ini tidak memenuhi atau tidak masuk ke himpunan penyelesaian. Sekarang kita masuk ke syarat keempat. Syarat terakhir yaitu dimana Fx sama dengan Gx ya. Nah, ini udah nggak ada pakai uji-uji lagi karena di syarat keempat ini hanya Fx sama dengan Gx, dimana Fx-nya sama dengan X plus 3, Gx-nya itu kan X kuadrat min 3 ya. Nah, nanti kita satuin ruasnya. Lalu kita faktorkan lagi. Kita pindah ruas tuh. Jadi X kuadrat min 3 min X min 3 sama dengan 0. Nah, itu kita bikin jadi X kuadrat min X min 6. Berarti faktor dari X kuadrat min X min 6. Kayak cara kemarin atau cara kelas 9. Ini langsung aja X. X kalau dikali hasilnya negatif 6, kalau dijumlah hasilnya negatif 1. Berarti X min 3, X
plus 2. Ini nggak perlu titik uji lagi. Berarti X dapat 3 dan X sama dengan negatif 2. Nah, udah nih, udah dapet ke syarat keempat-empatnya. Berarti tadi kan yang kita checklist tuh. X dapat 0, X sama dengan 1, X sama dengan negatif 2. Ini positif 2 ya di situ. Dan X sama dengan negatif 1. Kita cari nilai HP. HP kita lihat lagi nih. Yang tadi dapat X sama dengan 2, X sama dengan negatif 1. Negatif 1, 0, 1, 2. Kita cek lagi tadi berapa lagi? 3 dan minus 2 kan. Di syarat terakhir itu. Dan negatif 2. Nah, atau kita atur nih, kan yang lebih kecil itu negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3. Nah, itu kan udah berurutan. Atau kita juga bisa tulis nih kayak gini, kita permudah. Minus 2, minus 1, titik-titik sampai 3. Nah, ini juga bisa, itu HP-nya. Jadi HP-nya itu sesuai dengan syaratnya. Ini adalah HP-nya. Oke, kita review ulang. Tadi kalau ada pertanyaan yang HX-nya sama tapi pangkatnya beda, yang satu Fx, maksudnya Fx itu dan Gx itu pangkatnya berbeda ya. Nah, ada syarat, yaitu 4 syarat. Pertama, kalau Hx sama dengan 1. Nah, ini nggak pakai uji-uji lagi. Nah, yang kedua, kalau Hx sama dengan negatif 1. Nah, nanti ketemu nilai X dari faktor. Nah, X-nya disubstitusi ke Fx dan Gx. Dimana Fx dan Gx harus gak sama-sama ganjil atau sama-sama genap ya. Pokoknya harus sama-sama ganjil dan sama-sama genap. Kalau salah satunya ganjil, yang satunya genap, maka berarti dia tidak memenuhi, tidak masuk ke himpunan penyelesaian. Nah, syarat ketiga di mana Hx sama dengan 0. Tapi nanti kan dapat nilai X, lalu asalkan pas X-nya kita substitusi ke Fx tersebut harus lebih besar dari 0 dan Gx-nya juga harus lebih besar dari 0. Kalau misalnya salah satu Fx-nya dia positif dan Gx-nya dia negatif, maka tidak masuk ke himpunan penyelesaian atau tidak memenuhi. Sedangkan syarat keempat yaitu Fx sama dengan Gx. Nanti kita bikin dia ke satu ruas, lalu dapat nilai X dari pemfaktoran, atau kalau nggak bisa difaktorin bisa pakai rumus ABC. Nah, X-nya nanti substitusi, nggak usah disubstitusi ya. X-nya itu jadi sebagai himpunan penyelesaian. Oke, selesai. Sampai sini dulu pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.